Rencananya kita akan membahas mengenai materi singkat dan ringkasan yang sudah disusun, kemudian perkembangan soal-soal CPNS mengenai kedudukan Pancasila yang keluar dari waktu ke waktu. Oke, ini merupakan peta mengenai kedudukan Pancasila ya, teman-teman. Seperti kita ketahui bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, di mana Pancasila ini berkedudukan dibagi menjadi 9 poin. Pertama, Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara, kemudian sebagai kepribadian bangsa, sebagai pandangan hidup, lalu Pancasila itu juga merupakan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, merupakan perjanjian luhur bangsa Indonesia, lalu Pancasila juga sekaligus sebagai ideologi negara, dan juga mengambil peran sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagai jiwa bangsa Indonesia, dan tentunya sebagai falsafah hidup rakyat Indonesia. Lalu, bagaimana cara kita membedakan setiap kedudukan-kedudukan Pancasila tersebut? Pancasila sebagai dasar negara yang perlu dipahami adalah mengatur pemerintah dan penyelenggaraan negara. Kemudian, Pancasila sebagai kepribadian bangsa yang perlu diingat oleh teman-teman, kata kuncinya adalah kepribadian bangsa, pribadi, begitu ya. Pribadi artinya Pancasila sebagai ciri khas yang membedakan Pancasila dengan ideologi dari bangsa lain. Kemudian yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup atau way of life. Nah, bagaimana cara kita memahaminya? Di sini kan pandangan hidup ya. Pandangan hidup berarti itu merupakan petunjuk arah. Oke. Lalu Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa, maksudnya adalah yang perlu kalian ingat dan pahami, keywordnya adalah cita-cita berarti pedoman yang hendak dituju atau yang hendak dicapai bangsa Indonesia. Jadi, cita-cita bangsa Indonesia ke depan itu harus berkaitan erat dan berpedoman dengan Pancasila itu sendiri. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa. Keyword yang harus kita ingat adalah kesepakatan. Perjanjian berarti kesepakatan. Oke. Kemudian, Pancasila sebagai ideologi negara. Keywordnya adalah ideologi. Ideologi berarti visi untuk mencapai cita-cita bangsa atau bagaimana hidup bernegara milik seluruh bangsa Indonesia, bukan milik negara saja atau bukan milik rezim tertentu. Jadi cita-cita dan visi misi milik seluruh bangsa Indonesia, begitu ya. Lalu kemudian, yang selanjutnya, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sumber dari segala sumber hukum. Artinya di sini adalah semua peraturan yang dibuat, baik tertulis maupun tidak tertulis, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Sumbernya harus Pancasila. Kemudian, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Maksudnya adalah jiwa bangsa Indonesia. Berarti lahirnya Pancasila itu bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Oke. Lalu yang terakhir, Pancasila sebagai falsafah hidup. Keywordnya adalah berisikan nilai dan norma yang diyakini paling benar dalam mewujudkan persatuan. Jadi dalam mewujudkan persatuan, nilai yang paling benar untuk dipahami itu adalah Pancasila. Oke. Semoga bisa dimengerti ya teman-teman. Ini sebenarnya merupakan sebuah ringkasan dari definisi kedudukan Pancasila itu sendiri, sehingga kalian bisa catat keywordnya dan mudah dipahami. Karena ini nanti akan berkaitan erat dengan perkembangan soal-soal yang muncul dari tahun ke tahun, dan keyword yang kita mengerti itu sangat penting nanti untuk menjawab soal-soalnya, oke? Oke, selanjutnya 9 poin dari kedudukan Pancasila itu bisa kita kelompokkan menjadi 3 jenis. Ini dapat membantu kita dalam memahaminya, begitu, dalam mengerti perbedaan dari masing-masing definisi kedudukan Pancasila itu sendiri.
Pancasila sebagai jiwa bangsa dan perjanjian luhur. Di mana tadi kita sudah ketahui bahwa Pancasila sebagai jiwa bangsa itu maksudnya adalah sebagai apa ya? Telah ada sejak bangsa Indonesia itu lahir. Ada sejak Indonesia lahir. Kemudian sebagai perjanjian luhur, maksudnya di sini adalah ini merupakan perwujudan dari perjanjian yang dibuat oleh pendiri bangsa. Nah, ini karena ini perjanjian dulunya dibuat oleh pendiri bangsa Indonesia dan kemudian sebagai kedudukan Pancasila sebagai jiwa bangsa itu sudah ada sejak lahir, berarti kan ini termasuk ke dalam sejarah, gitu, ya. Oke, selanjutnya ini dalam prakteknya. Jadi dalam prakteknya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, kemudian sebagai ideologi negara. Sebagai pandangan hidup berarti sebagai petunjuk ya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian sebagai ideologi negara, sebagai visi yang dipegang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu ini dapat dibedakan dengan jelas sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Artinya adalah setiap cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia harus apa? Harus mengarah kepada Pancasila. Lalu sebagai dasar negara maksudnya untuk mengatur mengatur penyelenggaraan negara sebagai paradigma pembangunan nasional itu jadi dalam hal pembangunan nasional, Pancasila harus menjadi tolak ukur begitu. Harus menjadi tolak ukur dalam pembangunan nasional. Kalau kepribadian bangsa berarti ciri khas, sumber dari segala sumber hukum berarti semua aturan yang dibuat harus bersumber pada Pancasila. Kemudian yang terakhir sebagai falsafah hidup. Sebagai falsafah hidup berarti nilai atau norma yang diyakini paling benar. Oke, paling benar dalam mewujudkan persatuan. Oke, lalu selanjutnya